Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul alim wa nahnu insyaallah ma'asyahidin. Segenap karyawan dan karyawati di BMT Khonsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah sampaikan atas kenikmatan yang diberikan kepada kita hari ini, sehingga di kesempatan hari ini bisa hadir di tempat ini. Dan kalau kita hadir di tempat ini, kemudian nuansanya adalah nuansa untuk ta'allum, nuansanya untuk menuntut ilmu. Mungkin ada yang dari ujung Cilacap, jauh dari sana pergi ke sini, ya, dari berbagai macam cabang mungkin hadir ke sini. Pertanyaan saya kepada yang jauh-jauh dari kantor pusat, ketika berangkat ke sini, yang dirasa berat apa ringan? Jujur ya, yang jujur saya doakan masuk surga. Yang aminnya keras berarti yang merasa paling berat ya. Kelihatan do cabang mana Bu Atur yang paling berat ya. Kemudian yang kedua, datang mau ke sini itu secara rasa tadi berat atau ringan, sekarang saya rasa senang apa sedih? Senang. Apa yang membuat Anda ringan dan apa yang bikin Anda senang? Ini nanti jangan-jangan senang dan sedihnya tanpa beralasan. Pokoknya hari ini senang karo ringan. Kenapa? Ya orang kerja lah mangkat senang-senang ya, gitu ya. Orang keliling senang juga bisa kan, kayak gitu kan. Nah, yang itu benar. Kalau yang itu terjadi musibah kubro itu namanya. Musibah bagi Bu Atun nih. Kalau karyawan senang dan sedih gara-gara itu. Gini, senang dan sedihnya itu senang dan senang dan ringannya itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan ini yang harus dibangun oleh kita. Ini saya memotivasi saya diri saya sendiri dan kemudian teman-teman yang lain. Saya jujur ketika kemudian hadir dalam sebuah majelis ilmu itu, kita harus bersemangat, harus senang luar biasa. Saya tanya dulu bersini dulu nih. Yang di sini ketika datang sampai di tempat ini, yang kebayang apa? Ketika dapat undangan pengajian Tarhib Ramadan dengan Ustaz Radli, yang kebayang oleh antum apa? Wah, ini kebayang saya lagi. Jadi kita ini ketika hadir dalam sebuah majelis ilmu, yang harus kita bayangkan apa? Kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan surganya. Surga itu kita dapatkan mudah apa susah? Susah surga itu didapatkan, kita itu harus berjuang luar biasa. Itu surga itu susah untuk kita dapatkan itu. Akan tetapi ada orang-orang yang kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Nah, kalau kita kemudian ada kemudahan, jangankan surga deh. Orang itu minjem aja, minjem uang ya. Ngajukan pinjaman, mesti pengumumannya apa? Diberikan pinjaman dengan mudah. Orang itu kalau minjem sama-sama, yang 1 juta minjemnya sama-sama 1 juta, yang satu sulit, yang satu mudah persyaratannya. Kira-kira ngejar yang mana? Yang mudah. Tapi ini tidak berlaku ya dalam konteks simpan pinjam antum itu. Nanti ada yang dalilnya gimana? Pak, dipermudah Pak. Orang yang mempermudah urusannya di dunia nanti dipermudah oleh Allah urusannya di akhirat. Antum kalau sama nasabah digituin hati-hati ya. Dalilnya benar ya. Dalilnya benar, penempatannya yang kurang tepat.
Nah, ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, caranya bagaimana? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan cara untuk mendapatkan kemudahan surga Allah itu. Dalam sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman." Barang siapa yang berjalan, barang siapa yang bergerak, barang siapa yang melangkah, ada usaha, dia keluar dari rumahnya, dia keluar dari tempat kerjanya. Kemudian ngapain keluarnya itu? Yaltamisu bihi ilman. Dia kemudian berusaha untuk menuntut ilmu, dia taklim, dia hadir untuk menghadiri pengajian. Yaltamisu bihi ilman, dia mencari ilmu. Lihat apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang seperti ini. Sahhalallahu thariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudah dirinya untuk menuju surga. Jadi pengumumannya harusnya dirubah besok, pas siang ya. Pengumumannya Mak, ikuti kajian untuk mempermudah masuk ke dalam surga. Kenapa? Itu yang kebayang. Jadi semangatnya kita apa? Semangatnya kita hadir itu apa? Antum kalau hadir ke sini dapat snack itu kecil. Antum kalau kemudian hadir ke sini supaya kemudian kondit antum itu bagus sebagai pegawai, dikatakan orang yang taat, kecil. Tapi yang harus dibayangkan adalah hadir ke tempat ini apa? Kebayang, ya Allah terima kasih diberikan kemudahan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi awal ya. Motivasi awal antum hadir di majlis yang seperti ini, jangan lupakan itu sahhalallahu thariqan ilal jannah. Nah, kan tapi begini, yuk kita mulai main diri sendiri ya. Tapi kadang-kadang orang nek kon suruh taklim seperti ini, suruh kajian, kira-kira setiap orang responnya gimana? Macam-macam ya. Ah, ada yang kajian mening, sih ngono wae gitu. Gitu kan? Ah, ada yang ya Allah ya Robbi, ini yang saya tunggu-tunggu, alhamdulillah akhirnya datang juga. Ada yang begitu? Ah, suaranya lebih kecil ya. Oke. Ini kayaknya saya harus bongkar ini. Yang kayak gini nih. Oke. Penyelenggara SDI-nya nggak boleh berkecil hati. Kalau ada yang responnya kecil, kajian mening. Nah, ada yang kemudian biasa-biasa aja, ada yang mesti ada responnya yang luar biasa. Maka kayak tiga karakter gitu ya. Ada yang responnya kurang bagus ya. Nembe mangkat mening ya. Sebulak balik orang diganti bensinnya gitu kan. Mungkin ada yang menggerutu gitu. Kira-kira ada nggak batu gitu? Sudah diganti bensin. Sudah diganti bensinnya ya. Kira-kira ada nggak? Jadi kalau saya lihat karyawan di sini polanya 3 dengan setiap kebaikan itu. 1, ada yang responnya lemah. Yang kedua, ya biasa-biasa saja. Ada yang respon ketiga. Respon ketiga itu positifnya luar biasa. Yuk mari kita lihat. Ini Mas, Ikhwah sekalian, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kita pahami jiwa kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di surah 91 ayat yang ke-8. Surah 91 ayat yang ke-8. Ini tentang diri kita ya. Akan ada unsur tarik ulur. Tarik ulur antara apa? Ini saya sering sampaikan sebetulnya. Cuma saya review biar nanti nyambung dengan puasanya. Kalimatnya gimana? Wah, antum tuh hebat ya. Orang hafal Al-Quran aja orang gak bawa Quran ya. Udah gak hafal Quran, antum gak bawa. Apa orang hebat coba? Saya aja masih bawa Quran loh, yang karena saya menyadari saya gak bisa hafal Quran. Tapi saya kalau ngajar di anak-anak SMA IT, itu saya paling enak ngajar itu. Tapi sering keluar uang saya dengan mereka. Kenapa? Karena saya kalau ngajar saya nggak tahu ayatnya, tahu ujungnya. Saya bilang surat ini ayat sekian, tapi saya kaitkan kuis. Silakan yang bisa jawab siapa? Sing paling sering jawab itu akhwat malah. Nah, saya waktu satu hari itu kemudian saya bilang, baik, karena diem semuanya, saya bilang, ya, yang bisa nggak banyak saya ngasih 20.000. Ternyata ada yang bisa 20.000. Nah, udah saya kasihkan. Saya bilang, 20.000 nanti ya. Karena saya lupa kayak gitu-gitu.
Itu udah 2 minggu si akhwat itu kemudian bilang, Ustaz Fadli saya mau ketemu. Oh iya gimana? Asli saya dia mau konsultasi, mau nanya apa. Ternyata Ustaz kemarin kan Ustaz mau ngasih hadiah 20.000. Saya yang dapat belum dapat. Oh iya, ingatnya kayak gitu. Tapi saya kalau sini nggak bakal kuis kayak gitulah. Baik, jadi besok kalau kajian saya tolong bawa Quran ya. Kecuali bagi yang hafal boleh nggak bawa Quran? Ya. Ya, baik, sudah. Ayo, gimana ayatnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini posisi jiwa kita itu ada 2 kondisi. Satu, kita itu ada kondisi di mana fujur, kondisi cenderung kepada keburukan. Yang kedua, kondisi di mana kita cenderung kepada ketakwaan. Itu pasti, ya. Jadi tidak boleh nih, wong kok elek banget itu. Ada orang yang baik, ada orang yang buruk, ada yang tengah-tengah, ada. Baik ketika gaulnya dengan orang yang baik, ketika dengan orang yang buruk, ya buruk. Ada yang begitu, ada. Nah maka lihat Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa kita itu kecenderungannya 2, yaitu al-fujur dan kemudian takwa. Hasan Al-Basri menyebutkan begini, ada yang fujur ini siapa? Ciri makhluknya siapa? Setan ya, setan, iblis. Maka kemudian disampaikan oleh beliau, iblis itu memberikan lamah. Lamah itu apa? Bisikan. Bisikannya apa? Bisikannya iblis itu ada membisikkan kepada manusia dengan bisikan-bisikan menakut-nakuti untuk hal-hal yang buruk. Awas lo, jenengan nek ora kayak ngene ora terkenal lo. Pokoknya yang buruk-buruk. Itu iblis. Yang kedua, kita kemudian dibisikkan oleh iblis apa? At-takdzib. Jadi iblis itu senantiasa untuk memberikan bisikan kepada kita agar mengingkari, membohongi atau mengingkari nilai-nilai kebenaran. Itu. Jadi kalau ada diri kita tuh pasti itu. Maka kemudian manusia kan ada yang kena kasus ya. Dia orang yang baik tapi ternyata terjerumus seperti itu. Maka kemudian ini dalam artinya apa? Dia terjerumusnya itu adalah berarti sudah terpengaruh dengan lamahnya iblis. Yang kedua apa? Yang kedua adalah malaikat. Malaikat juga lamah. Malaikat juga memberikan yang namanya bisikan. Bisikannya apa? Lawannya. Malaikat tadi kalau kemudian iblis itu membisikkan kemudian hal-hal yang buruk, maka malaikat itu mengajak, menunjukkan kepada hal-hal yang baik. Kalau iblis tadi kemudian mengantarkan kita untuk mengingkari nilai-nilai kebenaran, kalau malaikat justru untuk mengajak dan menunjukkan nilai-nilai kebenaran. Dan itu 2 hal itu senantiasa perang dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, tinggal kita itu lebih besar responnya yang mana? Lebih respon yang besar yang mana coba? Terhadap bisikannya iblis atau terhadap bisikannya setan? Nah, Allah menggambarkan manusia itu menjadi jiwa manusia yang 2 itu, kita tinggal ada di posisi yang mana? 1. Apakah jiwa kita, pribadi kita itu termasuk di dalam jiwa al-amarah? Jiwa apa? Amarah. Ini jiwa yang pertama. Apa namanya? Nah, maka kita suka sebut nafsu ya. Jiwa kita, kalau bahasa Arab nafsu ya. Nafsu. Yang pertama, manusia itu ada yang namanya al-amarah. Sehingga kita suka menerjemahkan nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah itu? Nafsu amarah itu pribadi yang dia berkubang terus dengan yang namanya keburukan. Tidak bisa move on dari yang namanya keburukan. Itu namanya nafsul amarah. Ya. Jiwa yang memang tidak pernah bisa bergeser dari yang namanya keburukan. Ini ngeri kalau orang seperti ini. Ya. Nah, kalau kita berbicara amarah itu apa? Lihat kisah antara Nabi Yusuf dengan seorang wanita.
yaitu Imro'ah Azizah. Ketika dia berhasil menggoda Yusuf, berusaha menggoda Yusuf, dia katakan apa? Innan nafsa la amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu lebih mengantarkan orang kepada keburukan. Itu yang pertama, nafsu amarah, ya. Yang kedua, ada nafsu yang namanya lawamah. Yang kedua, nafsu lawamah. Apa itu lawamah? Nafsu lawamah itu makna secara ininya mencela ya. Mencela itu apa ya? Jadi ngata-ngatain diri gitu. Ya, lawamah itu begitu. Contoh, kalau kita berbuat buruk, ada unsur dalam diri kita yang bilang begini, ya Allah, ini kenapa saya berbuat seperti ini? Begitu ya? Kenapa harus terjadi yang seperti ini? Itu terhadap, bukan terhadap orang lain ya, terhadap diri kita. Antum umumnya melakukan sesuatu yang kurang baik, antum melakukan sesuatu yang kurang pas, maka dikatakan apa? Kenapa saya harus berbuat seperti ini? Kenapa? Unsur itu ada penyesalan yang dia kemudian apa istilah mencela dirinya. Kenapa saya terjadi seperti ini? Kenapa seperti itu? Tetapi juga dalam diri kita ini nafsu lawamah ya, lawamah. Nafsu lawamah. Yang kedua, ketika kita melakukan kebaikan, kita juga kemudian menyalahkan diri kita. Ya Allah, Engkau berikan kebaikan, kenapa saya nggak bisa kemudian ibadahnya lebih baik lagi seperti itu? Rasa-rasa seperti itu, jiwa yang seperti itu disebut dengan lawamah. Ya, seperti itu. Kalau yang ini amarah gimana? Nggak ada, pokoknya bablas saja, buruk semuanya gitu ya. Nah, kalau ini tengah-tengah ya, unsurnya tengah-tengah. Nah, yang ketiga apa? Nah ini, yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nah, mutmainnah ya. Mutmainnah, nafsu mutmainnah. Apa mutmainnah? Siti miatun. Nah, itu namanya mutmainnah. Maknanya apa? Mutmainnah itu maknanya adalah dia ini adalah hati atau jiwa yang tenang. Nah, yang kita bahas inilah. Saya nggak bakal bahas dua ini ya. Cukup ini pengetahuan aja. Yuk. Di antara tiga ini jiwa yang tenang. Tapi bukan begini ya. Kita hantarkan, alhamdulillah almarhum telah pulang ke rahmatullah dengan tenang, ini jiwa, bukan itu ya. Baik, di antara tiga ini kita ingin mencapai target yang mana? Al-amarah, lawamah, apa mutmainnah? Mutmainnah, sepakat semuanya. Mutmainnah. Hari ini yang hadir di sini Bapak Ibu sekalian termasuk orang yang mutmainnah apa tidak? Siapa yang paling mutmainnah di sini? Siapa yang paling mutmainnah ini? Yang hari ini paling mutmainnah di sini adalah orang yang memiliki nama mutmainnah. Setidaknya namanya sudah menggambarkan doanya gitu kan, seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, untuk mutmainnah itu, untuk mendapatkan posisi yang seperti ini apa? Lihat, silahkan dibuka di surah 89. Surah 89 ayat yang ke-27 tentang jiwa yang mutmain. Ada yang depan? Ayo dibaca Mas. Ayo. Surat 89. Ya, silakan dibaca. Pakai itu biar kedengaran sama teman. Sekaligus dicek tahsinnya. Pak Wahid, didengarkan buat yang salah. Ayat 29. Iya. 27. 89, surat 89 ayat 27 sampai 30. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli
Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini karena bukan orang Arab, antum baca terjemahnya. Karena bukan orang Arab. Begini. Dibacanya enak ya ke hati ya? Tadi enak ya bacanya beliau ya? Enak ya? Betul. Antum paham nggak artinya? Tapi ke hati kena ya? Itu hebatnya Quran ya. Nggak paham tapi kena. Ya. Wah, saya mau luar biasa bacakan. Apa sih? Wah, pokoknya apa sih? Nggak tahu, pokoknya enak aja gitu kan. Ya, diterjemahkan. Monggo. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diroi di ridhonya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Baik. Ya ayyuhan nafsul Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mutmain ini kita diminta apa? Irji'i, silahkan engkau kembali. Kemana? Ila Rabbik, kepada Tuhanmu. Ya, ila Rabbik, kepada Tuhanmu. Dengan apa? Dengan penuh dengan keriduan. Ya, dan yang luar biasa ketika sudah bisa kembali, ya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kemudian kata Allah gimana? Nanti pengakuannya, fadkhuli fi ibadi, maka kita akan diakui sebagai hamba Allah. Dan Allah itu memang menggunakan kalimat abdun. Itu retorika yang digunakan oleh Allah dengan menggunakan abdun itu adalah bentuk Allah itu sayangnya luar biasa. Ya. Jadi kalau Allah kemudian memanggil para nabi itu langsung dengan nama biasa. Dipanggil ya Ibrahim, begitu ya. Kemudian ada ya Musa, ya Isa, dipanggil namanya. Tapi Nabi Muhammad ada nggak ayat memanggil ya Muhammad? Kebanyakan Nabi Muhammad dipanggil ya Rasulullah atau ya Nabi, ya Allah. Begitu, Nabi Muhammad nggak dipanggil dengan nama. Nah, termasuk ketika kemudian kalimat yang digunakan oleh Allah untuk memuliakan Rasul SAW saat diisrokan dan dimi'rajkan, ternyata ini saya ingin menyebutkan bahwasanya ketika Allah menyebutkan fadkhuli fi ibadi menggunakan kalimat abdun, itu penghargaan yang luar biasa, pengakuan yang luar biasa di Allah. Karena orang itu kalau kemudian umpamanya ya, orang itu kalau kemudian namanya dipanggil biasa. Sebagaimana Allah manggil ya Musa tadi. Ketika Allah manggil ya Ibrahim, tetapi ada peristiwa yang luar biasa besar, yaitu peristiwa ketika sholat. Perintah sholat, Rasul SAW diisrakan, dimirajkan. Ini peristiwa besar. Dan ketika peristiwa itu terjadi, Allah tidak memanggil dengan nama ya Muhammad. Allah tidak memanggil ya ayyuhan Rasul. Allah tidak memanggil ya ayyuhan Nabi. Tetapi Allah memanggil dengan menggunakan kalimat abdun. Gimana kalimatnya? Di surah Coba tentang Isra Miraj. Subhanalladzi asra, apa kalimatnya? Bi Muhammad, bin Nabiyyi, bi Rasuli, apa bi abdin? Bi abdin. Ini peristiwa besar sehingga Allah menggunakan kalimat abdun, bi abdihi. Maka ketika kita tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah mendapat pengakuan fadkhuli fi ibadi. Ini kalau sudah dipanggil dengan golongan, disebut dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Gimana? Silahkan engkau masuk surga. Menarik. Tapi kalimat abdun pun Allah nggak gunakan untuk itu. Ini kalimat abdun itu Allah gunakan juga kepada hamba-hamba. Ini saking rahman dan rahimnya Allah. Allah menggunakan kalimat abdun juga bagi siapa? Allah menggunakan kalimat abdun bagi hamba-hamba yang melampaui batas. Dosanya udah banyak. Masih ingat pembahasan dulu tentang urutan-urutan dosa? Kalau dia wajahnya sih udah enggak lagi. Aneh ya. Saya ngisi aja masih ingat, padahal mungkin ini antum yang diisi nggak ingat ya.
Nggak apa-apa ding, antum nggak ingat masa itu nggak ada masalah. Yang penting antum nggak boleh lupa hutang-hutang orang ya. Diingetin maksudnya hutang orang, jangan sampai nggak diingetin. Lihat, ketika berbicara orang-orang yang melampaui batas, apa kata Allah? Qul ya ibadi, wahai, ya silakan diangkat dulu. Ketika kemudian orang-orang yang melampaui batas itu juga dipanggil dengan kalimat abdun. Ya, seperti itu kan kalimat abdun. Ya. Jadi ini kalimat abdun. Nah, maka tadi mohon maaf, kita mutmainnah itu ternyata tadi disampaikan ayatnya ya, luar biasa. Nah, sekarang cara untuk menuju sini itu dengan bagaimana? Untuk menjadi yang mutmainnah itu silakan antum buka di surah ke-13. Suratnya 28, ayatnya 28. 13 28. Ya. Ya, dibaca lagi. Nah, antum kalau enak bacanya nanti ngajinya antum baca aja 1 juz sendiri. Nanti yang lain dengerin. Ayo, fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Baik, Ustaz terjemahin ya. Ini paham ya? Jadi untuk menjadi pribadi yang jiwanya tenang dengan apa? Zikrillah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berbicara zikrillah mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tadi iman, kemudian berzikir, proses iman kita berzikir, proses iman kita kemudian berpuasa, proses iman kita kemudian sholat, proses iman kemudian kita selanjutnya bersedekah, maka proses dari iman dibuktikan kemudian iman itu dengan zikir, dibuktikan iman itu dengan puasa, dibuktikan iman itu kemudian dengan namanya infak, sedekah. Kalau proses itu kemudian terjadi, maka ujungnya kita, kalau orang beriman kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah itu dengan baik, maka ujungnya kita mendapatkan gelar apa? Halo, antum nyambung nggak ini? Ini saya ulang lagi ya. Ini materi sudah saya sampaikan juga buat Tun. Nih, ini materi yang keberapa saya nggak tahu, tapi saya pernah mendengarkan ini. Kita ini iman, amanu, betul ya? Amanu. Kan iman itu kalau tadi zikrillah ya, amanu zikrillah, begitu ya. Berarti amalnya apa? Amalnya apa? Zikir. Tapi zikir itu yang bermanfaat kalau diawali dengan memiliki iman. Maknanya orang itu melakukan kebaikan, tapi kalau dia dilandasi dengan iman, tidak ada efeknya. Iman kemudian selanjutnya diukur dengan apa? Satu tadi zikir, ya. Itu. Kemudian iman yang selanjutnya diukur dengan sholat. Yang mana coba? Iman diukur dengan sholat gimana ayatnya? Halo? Iman diukur dengan sholat. Kalau ini kan tadi iman diukur dengan zikir. Sekarang ayat yang menunjukkan iman diukur dengan sholat. Ayatnya apa? Dzalikal, surat Al-Baqarah masih awal. Ya Allah ya Rabbana. Nih orang-orangnya tawadhu luar biasa ya. Gimana kalimatnya? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal. Sudah dapat. Siapa kategorinya? Al-muttaqin. Siapa al-muttaqin itu? Lihat, alladzina yu'minu. Muttaqin itu yang pertama iman, itu muttaqin. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Keyakinan kita dengan yang gaib seperti apa keyakinannya? Itu ngukur iman kita. Kemudian yang apa?
Wa yuqimunas sholat. Iman itu dengan ukurannya apa? Sholat. Ya. Iman diukur dengan sholat. Iman diukur dengan sholat. Kalau kategori iman itu dari semuanya 7, 8, 9. Ukurannya adalah azan. Nih. Iman diukur dengan sholat. Ketika kemudian begini, ada orang yang lihat jam 5 menit lagi azan. Dia sudah berangkat ke masjid. 5 menit lagi sudah berangkat ke masjid. Kira-kira kalau pakai angka ini nilai imannya berapa? Hah? Nilai imannya berapa? Sebelum azan sudah berangkat, berarti nilai imannya berapa? Nah, 9. Berarti sholat diukur dengan iman, diukur dengan sholat. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran adzan, selesai adzan dia baru berangkat. Kualitas imannya berapa? 8. Ini ukurnya. Kemudian yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Namanya berangkat. Itu berapa? 7. Tapi ada yang adzan orang mangkat-mangkat, imannya berapa? Begitu. Bisa dipahami nggak? Ini maksudnya melogikakan ketika iman untuk amal mengukur iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika tadi di sini zikir ini adalah bagian daripada mengukur keimanan kita. Dan zikir ini kemudian prosesnya apa? Menjadi pribadi yang mutmainnah, zikir. Sekarang gini aja lah. Panjenengan kalau sering disebut sama sekarang gini lah. Jenengan sebagai suami istri, terus suami itu kemudian menyebut nama jenengan. Kira-kira tenang nggak? Tenang nggak? Gimana sih? Nggak yakin banget jawabannya. Sekarang ginilah. Pak Siam, istrinya siapa? Pak Siam itu nama istrinya Hani Astuti. Kemudian dia berzikir. Zikir itu kan apa artinya? Menyebutkan. Zikir itu menyebutkan Hani Astuti. Pak Siam menyonya. Nanti dia kalau pakai bahasa Inggris manggil istrinya gimana? Hani, gitu kan? Itu kan. Berarti Pak Siam begitu. Yang kedua, Pak Siam mempraktekkan logatnya Bang Haji. Hani. Oh, gitu ya. Percaya nggak kalau kemudian zikir yang itu berpengaruh dengan kita, tenang nggak kita? Sekarang gini, umpamanya Mbak Juni ya, Mbak Juni nih, karena saya kenal Mbak Juni. Pak Kuswan kemudian umpamanya kan istrinya Pak Juni ya, ternyata dia menyebut wanita yang lain, tenang nggak? Tenang nggak? Nggak tenang kan? Mesti siapa itu? Atau mungkin kalau dia refleks, kebetulan dia lagi megang, karena lagi megang cetok, bisa jadi cetoknya yang melayang. Nah gitu ya. Nah, maksud saya gini, betapa itu ketika zikir sesuatu yang berpengaruh, kita dunianya aja begitu. Nah Allah itu kemudian kalau kita ingin tenang, hatinya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mengingat itu muncul bagian pada deg-degan loh. Contoh ginilah. Kalau ada sebuah forum, kan biasanya ada forum pelatihan suami istri kemudian hadir, dan biasanya di forum pelatihan hubungan suami istri, polanya itu pelatihan itu mesti memunculkan bapaknya maju. Pak, silakan maju. Kemudian ditanya nama segala macam. Putra berapa Pak? Oh saya putra 5. Baik Pak, putra 5. Anak pertama lahir bulan apa, tahun berapa? Kedua apa? Nggak tahu. Sing paling nggak tenang siapa? Istrinya. Kenapa? Lah karo anak dewe ora inget. Ya, itu sih pengalaman dan pengakuan, benar pengalaman. Sudah, yuk sekarang yang jelas tadi ya, zikir berarti hal yang bisa mengantarkan kita ini mutmain. Nah, ketika kita berhasil dengan zikir, jiwa kita kemudian menjadi tenang. Tetapi kalau kita menjalankan keimanan kita kemudian dengan amal-amal tadi, maka di Al-Baqarah katakan apa?
takun. Maka gelar kita kalau berhasil melaksanakan amal-amal tadi dengan baik, sampailah kepada puncak yang namanya al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, layaknya ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu targetnya orang bertakwa. Salat juga targetnya orang bertakwa. Sedekah orang yang bertakwa. Takwa semuanya. Nah, baik, sampai sini bisa dipahami. Jiwa kita 3. Kita pilih yang ketiga. Caranya dengan cara apa? Zikir. Target zikir ini kalau terlampaui dengan baik, semua ibadah terlampaui dengan baik, maka kategori yang ingin kita capai apa? Harus menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kira-kira takwa itu ada efek dalam kehidupan apa enggak? Nah, ini kadang-kadang kan orang itu abstrak ngomong takwa itu. Ya, yuk. Nah, kita ini ketika berbicara takwa, ternyata ketakwaan itu sesungguhnya hasilnya bisa terlihat. Bisa terlihat dan bisa dirasakan takwa itu. Mau sebagai individu, apakah kemudian sebagai sebuah lembaga, itu bisa. Jadi Quran itu luar biasa komplit ya menyampaikan itu. Ya, komplit. Nah, maka kita kalau bisa sampai derajat takwa dengan tadi ibadah-ibadah yang lain itu tadi, maka yang pertama apa yang akan kita dapatkan ketika berbicara tentang masalah takwa ini? Ya, yang pertama adalah satu. Ini yang paling kita inginkan rata-rata ya. Satu, di antara hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum silahkan dibuka di surah ke-8 ayat 29. 8 ayat 29. Ya, fadhal ayyuhal qari Iqra. 8 surah ke-8 ayat 29. Ini yang pertama buahnya. Buah ketakwaan yang pertama. Tapi prosesnya tadi ya, yang tadi ini. Mutmainnah tadi, jiwanya tenang ketika melaksanakan ini, maka nanti apa efeknya? Yuk. Ayatnya surat 8 ayatnya 29. Ya, silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Baik, sifat yang pertama atau buah yang pertama kalau kita bisa sampai derajat takwa, maka yang pertama apa? Furqan. Ada Mas Furqan? Nggak ada ya. Furqan apa? Allah akan berikan kemampuan kepada orang itu bisa membedakan. Bisa membedakan apa? Ya tentu bisa membedakan hal yang baik dengan hal yang buruk. Furqan. Nah, jadi gini. Ini yang pertama Furqan ya. Jadi kita ini kalau dalam konteks bekerja, teman-teman itu kemudian tahu ini yang baik, tahu ini yang buruk, dan tidak ada usaha sedikit pun kemudian untuk melakukan tipu daya. Dah. Jadi kalau pakai kemudian kemanusiaan lah ya, dengan pendekatan apapun berat, tapi kalau pendekatan ilahiyah pasti. Maka orang yang bertakwa itu furqana. Kemampuan membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan kemampuan kemudian untuk mempertahankan itu. Itu tadi namanya takwa. Kisah yang paling menarik adalah situasi ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Yang beliau mengisahkan Isra Mi'raj ini Furqan ya, saya katakan Furqan itu. Rasulullah SAW itu di Mekah. Jadi satu malam
Malam-malam itu masih ketemu dengan orang-orang di Mekah. Kemudian subuh-subuh dia pagi-pagi cerita kepada orang-orang yang di Mekah kalau tadi malam dia baru dari mana? Palestina. Ya, dari Palestina. Sedangkan jarak Palestina dengan Mekah itu tidak mungkin ditempuh satu malam. Saat itu ya, nggak mungkin satu malam. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan ini, tadi malam, padahal malamnya itu dia ketemu, ibaratnya Isya itu ketemu dengan orang-orang di Mekah. Pagi dia cerita kalau tadi malam baru dari Palestina, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin, semua orang nggak mungkin, dan semua orang tidak percaya dengan ungkapan Nabi Muhammad tadi. Yang percaya siapa? Abu Bakar. Orang yang percaya dengan ucapan Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar. Kata Abu Bakar apa? Ketika diceritakan orang-orang ramai menceritakan Muhammad berbohong lagi, Palestina segala macam seperti itu, dia katakan apa? Dia katakan bahwasannya, mohon maaf, dia katakan saya percaya dengan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Itu yang mendorong, kenapa? Karena tadi takwanya itu kepada Rasulullah, kepada takwanya itu yang mengantarkan dia bisa menyatakan enggak ini benar, enggak ini salah, begitu. Nah, maka tantangan antum itu di dunia perbankan itu adalah, mohon maaf ya, ini furqan kita harus kuat. Antum kan yang di lapangan mungkin megang uang ya. Uang 100.000 dengan uang 50.000 itu sama enggak? Maksudnya gini, uang 100.000 di tangan antum, antara uang antum dengan uang titipan nasabah itu sama nggak nilainya 100.000? Sama aja kan, 100.000. Yang membedakan apa? Ini uang milik perusahaan, bukan milik saya. Kan begitu? Kalau nilai uangnya mah sama. Nah, kadang-kadang yang tidak terasa ini nih. Kadang-kadang terasa apa? Otak yang kemudian berpikir seolah-olah, tenanglah, engkau gampang diganti, tenanglah, kagak gitu. Padahal jelas ini bukan haknya. Maka saat itulah kita kemudian, ya dorongan-dorongan itu ada kan ya. Ini kalau saya membayangkan dorongan yang namanya nafsu lawwamah, ya, nafsu yang kemudian kadang baik, kadang buruk itu ada, bermainnya di dalam otak manusia itu mesti ada. Maka orang-orang yang bertakwa itu insya Allah ketika ketakwaannya baik, dia tidak akan tergoda dengan aspek ini. Begitu ya. Kita kan bekerja semuanya ingin selamat ya. Tapi kan ada kadangnya manusia terjerumus ya. Supaya tidak terjerumus gimana? Antum mestilah godaan itu ada. Contoh yang paling mudah, ini jangan nanti di ini ya. Kalau ke publik mungkin ini ya. Contohnya begini, saya mendapatkan satu cerita dan saya ketika dikisahkan itu, Ustaz gimana itu hukumnya? Saya juga, ya sudah itu saya bilang tahu sendiri aja. Jadi kisahnya, ini bukan di sini, tapi saya mendapatkan cerita dan ini real. Insya Allah orangnya masih hidup, ya masih hidup orang yang bercerita itu dan saya ngurut dada juga. Tapi tadi saya yang ingin saya tekankan betapa ubudiyah kita, takwa kita itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, jadi Al-Kisah ada seseorang kerja di sebuah keuangan ya, dia perbankan. Nah kemudian ketika kantor udah tutup, ternyata dia kemudian ada nasabah yang katakan apa? Udah kenal baik. Dia bilang, aku mau nabung nih tapi buru-buru gimana ya? Udah Pak, titipin saya aja. Titipin. Habis dititipin kan tutup. Nah dia baru masuk itu Senin lah. Mungkin hitungannya Jumat atau masuk, baru hitung Senin katanya. Ketika pulang kan uang dibawa nih. Karena kantor udah tutup, dibawa nih. Nah ini hati-hati ya. Amarah, lawamah itu muncul. Ketika dia pulang, uang itu dibawa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi karena dia ini senang burung, ya burung. Nah dia melihat apa? Ternyata ditawarkan burung. Wah ini bagus burung pada ini. Akhirnya, mohon maaf kalau ada kesamaan peristiwa ya. Mohon maaf. Karena real ya. Dia uang yang dari nasabah itu kemudian dibelikan dulu. Niat mencuri enggak itu?
Enggak, dia nggak niat sama sekali. Cuman apa? Wes pas api ke buru kayak. Nah kalau orang udah karo hobi ya angel. Kayak orang senang dengan sepeda kan ya. Saya punya teman yang senang sepeda. Luar biasa. Rumah orang jadi nggak apa-apa. Sing penting sepedanya apik. Ya, ada yang begitu. Nah akhirnya uang itu dia pakai. Kenapa? Dia nggak niat sama sekali apapun. Gampang nanti pokoknya dibalikin kapan? Senin, gitu kan. Nah, ketika gitu ternyata apa? Ternyata setelah dipakai uang itu, nasabah itu ternyata yang kemarin titip hari Jumat itu, ternyata dia ada kepentingan, Senin dia datang ke kantor mau ngambil uang. Datang ke kantor. Ternyata ketika datang ke kantor, nanya gitu, kaget dia. Loh, kok uang ini belum masuk, Pak? Loh, gimana, Pak? Saya kemarin nitip sama anu. Dah. Diambil, dipanggil, ya sudah, nasibnya. Itu loh yang namanya nafsu. Artinya tidak ada furqan dalam dirinya. Maka penting kita menghadirkan furqan itu dari mana? Bisa membedakan dari mana? Oh, ternyata tadi apa? Takwa tadi. Maka caranya gimana? Kalau sekarang kita hari ini, ya kita sekarang hari ini sudah, ya udah Pak itu. Maka mohon maaf ya, bagian terpenting muhasabah amal yaumi itu masing-masing menjadi tanggung jawab masing-masing, bukan karena diinikan oleh SDI-nya ya. Kenapa? Karena memang kita pingin selamat. Yang bisa menjaga apa? Itu yang bisa menjaga takwa kita. Oke lah, saya kemudian cenderung fakta integritas, kemudian menyamakan visi dan misi, nol. Kalau kemudian tidak ada takwa itu. Ya, kalau kemudian mohon maaf ya, era manajemen modern kan, KPI, segala macam. Mohon maaf, kalau tidak ada takwa tidak jalan. Saya bercerita dengan sebuah perusahaan, ketika kemudian dia punya perusahaan itu besar. Yang menarik apa? Dia ketika perusahaan itu, ternyata orang-orangnya itu kalau jam 11:30 sudah hilang. Pada kemana ini? Pada kemana? Hilang. Kantor udah sepi semuanya. Hilang. Ini yang punya perusahaan itu awalnya bingung kan? Ini udah pada sepi semuanya. Ternyata mohon maaf, ketika dilihat 11:30 itu semuanya sudah di mana? Di masjid. Kosong. Cuma kan perusahaan itu kan tidak pakai aturan kayak gitu kan? Harus sholat jam sini. Enggak. Cuman orang-orangnya sadar gitu kan. Betul seperti itu. Dan ketika itu memang perusahaannya majunya luar biasa. Kenapa? Dia tidak ada KPI dalam konteks ubudiyah, tetapi muncul kesadaran, itu yang memajukan. Ya. Sudah. Yang pertama apa? Orang bertakwa bisa mendapatkan furqan. Ya, mendapatkan furqan. 2. Ya, yang kedua apa yang didapatkan selain kemudian furqan? Yang kedua adalah silakan dibuka surah ke-65 ayat yang keberapa itu? 65 ayat yang kedua. Yang keempat, 65 ayat 4. Ada? Atau dari nomor 2 ya, 65 ayat 2 boleh. 65 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Dari 62 dulu, 65 ayat 2 dulu. Silakan. Dibaca yang kedua. 65 ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Baik, saya kira ayat ini sudah sering kita bahas. Ceritanya panjang ya.
di depan. Itu adalah amal-amalannya. Di ujungnya gimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa yang kedua berarti? Buah takwa yang kedua itu kita akan diberikan jalan keluar. Siapa berikan jalan keluar itu? Jadi gini ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja itu ketika kita bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang akan memberikan jalan keluar. Caranya bagaimana? Allah yang ngatur. Mungkin ada ide dari siapa, seperti apa. Jadi kalau dalam posisi seperti ini, sesungguhnya kita orang-orang yang yakin kemudian bertakwa, seberat apapun itu masalah, kalau kita takwa, yakin Allah berikan jalan keluar. Sudah, itu aja. Untuk ukuran akal manusia, ngitung duit segala macam, sudah nggak nyampe otak kita. Maka kalau kita sudah maksimal melaksanakan segala apa yang kita mampu, ya, kita barengi dengan ketakwaan, sudah. Terakhir apa? Antum nih ngitung nih lembaga ini, udah dibikin seperti ini, keuntungan segala macam udah maksimal, tapi kita takwa. Artinya apa? Betul-betul ubudah itu dilaksanakan. Terakhir apa? Tinggal namanya tawakal. Jangan bilang tawakal dulu ya. Ini tanggungan nasabah terhadap kita besar banget. Sudahlah, kita mah tawakal aja. Enggak. Gimana? Bergerak dulu, ayo semuanya. Bergerak. Kita itu apa? Mohon maaf ya, kalau kita nagih hutang itu sebetulnya yang butuh diingatkan kita apa dia? Dia sebetulnya. Jadi caranya adalah kita mungkin hati-hati ya. Saya tadi malam ya, orang Tasik, ada orang Tasik nih. Saya tahu orang Tasik di sini ya. Di Tasik itu mulai ada masyarakatnya berani ya. Jadi ceritanya debt collector yang suka nagih-nagih itu. Nagih itu biasa kan ngambil di jalan motor, ternyata masyarakatnya berani. Apa? Ketika dia ngambil, digebugin sama orang, sama masyarakat, motornya dilemparin ke jurang. Nah, jangan sampai terjadi. Tapi dari hati ke hati, karena sesungguhnya orang yang hutang itu kita kasihan nagih itu. Kenapa? Kalau tidak bisa bayar, nanti di akhirat yang paling berat. Begitu sebetulnya. Kalau sentuhannya begitu, coba. Tapi nanti juga balik ngomong akhirat lah. Kok baik mas itu. Ngomongnya kayak gitu ya. Jadi apa tadi? Jalan keluar. Jadi kita kalau udah berusaha tinggal tawakal. Lihat ketika tawakal itu. Mana contoh tawakal yang paling kita lebih real gitu. Contoh ketika Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gimana? Nabi Ibrahim pada posisi dia ini kan orang yang bertakwa ya. Cuman dia melakukan sebuah amalan yang menjadi geram orang saat itu. Kenapa? Karena dia hancurkan seluruh patung-patung yang ada, sisakan yang gede. Ingat kisah itu? Itu kan? Hancurkan semuanya, gantungan yang gede. Kemudian ditanya, dicari-cari siapa? Ibrahim. Udah ketemu. Keputusannya apa? Keputusannya kita akan bakar Ibrahim. Numpuk kayu bakar, api sudah gede, Ibrahim sudah diikat. Ini posisi udah nggak bisa ngapa-ngapain kan? Sudah pasti apa kira-kira kalau itu? Mati Ibrahim itu. Semuanya kan bilang gitu, mati Ibrahim itu. Dikatakan Ibrahim kemudian mau ditawarkan pertolongan oleh siapa? Jibril. Ya Ibrahim, apakah engkau membutuhkan pertolonganku? Apa kata Ibrahim? Kata Ibrahim, saya kalau ditawarkan bantuan olehmu, saya nggak butuh bantuanmu. Tetapi kalau bantuan itu dari Allah, saya akan terima. Tuh, jadi tawakalnya luar biasa. Apa yang terjadi? Beliau tetap dilempar nggak? Tetap dilemparkan. Apa kemudian pertolongannya itu kemudian apinya jadi langsung padam enggak? Enggak. Orang-orang semangat dilemparkan. Karena dilemparkan apa? Karena mereka tidak bisa dekat kan, karena apinya panas. Maka dilemparkan dengan sistem ketepel itu, pung gitu kan. Nah, ketika masuk, di sinilah lihat orang yang tawakalnya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah masuk di api itu, Allah perintahkan kepada api, ya nar kunu bardan wassalaman. Hai api itu karakternya apa? Panas. Tetapi kata Allah, api dingin, selamatkan Ibrahim. Bagi Allah mah mudah. Sesulit apapun bagi Allah itu mudah. Itu ya. Tapi dasarnya apa tadi? Takwa itu jangan ditinggalin.
Ya. Ini kisah sebuah lembaga yang saya pimpin juga begitu. Masjid sudah nggak cukup santrinya, sholat 2 shift. Bingung nggak? Kebayang nggak? Dan bangun masjid itu, long anaknya 300 kan nggak mungkin bangunannya itu cuman 5x5 kan? Udah bingung tuh, kenapa? Yang membayangkan apa? Yang membayangkan bagaimana kalau sholat subuh 2 shift. Tinggalan semua kan? Udah tuh. Ini cerita makhraja. Bingung nggak? Ya bingung loh 2 shift. Punya uang nggak? Nggak punya uang. Kemudian hitungannya setahun harus jadi. Kalau nggak jadi setahun berarti apa? Tambah numpuk anak. Sudah itu aja. Ya kita berilang gini aja. Udah bismillah ayo. Gusti Allah yang perintahkan kok suruh didik anak-anak santri itu. Sederhana sekali wasilahnya itu, saya diminta pengajian. Kemudian habis pengajian itu ngobrol. Kemudian ditanya, Ustaz pesantren gimana? Saya cerita itu dia Pak masalahnya. Oh kok masalahnya gimana sih? Santri sholatnya 2 shift. Saya bilang, wah kok bisa 2 shift? Iya masjidnya udah nggak cukup. Udah saya pengajian. Pulang pengajian dia bilang begini, Ustaz yang tadi ya, oh ya gimana Pak? Yang tadi itu, tolong ya, nih saya ada dana 500, bukan ribu ya, juta. Apa kata beliau? Tolong saya bikinkan masjid buat anak santri. Tuh, itu berarti jarak antara itu kurang lebih 1,5 jam antara obrolan pertama dengan itu 1,5 jam. Karena saya awal berangkat, kemudian pulang haji. Bayangkan kan tuh, makhraja. Dan keluar. Dan ternyata ketika kemudian seperti itu, apa kata Allah ketika berbicara seperti itu, saya bilang, Pak besok saya setorkan gambarnya. Iya sini gambarnya. Berikanlah 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Dia pilih gambar yang ini. Gambar yang ini. Oh ya sudah Pak. Tapi nanti tolong dibikinkan RAB segala macamnya. Bingung lagi kan? Kita ngitung RAB itu kepiye ya, mesti seperti itu. Akhirnya saya minta tolong, ternyata ada jamaah yang arsitek digambarkan sama oleh beliau. Dan saya bilang itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis jadi itu gambar. Cuma 3 hari. Jadi dengan seluruh perhitungan segala macam. Dan yang lebih luar biasa lagi, saya tanya, Pak itu nilai bangunannya berapa? Kata dia, dilihat akhirnya itu 1,8 M. Padahal dibilangnya berapa? Kalau nggak punya Allah, nggak punya tawakal mah, ini ngapain bikin masjid gede-gede kayak gini? Nggak cukup. Sodorkan ke beliau, kata beliau, oke Ustaz, tanda tangan sah, deal, ya dibangun. Nah beliau sudah milih, yang saya yang ini, karena tahu masjid itu 2 lantai. Ternyata setelah berjalan sekian, beliau mengeluarkan uangnya 1,1 M, sedangkan habisnya itu 1,45 M. Jadilah masjid. Antum kalau tahu masjidnya di Cibenon. Ya. Jadi itu kalimat apa? Makhraja. Syaratnya apa? Tadi takwa, udah bismillah. Ya. Enggak boleh berhenti. Takwa itu. Tapi karena ini komponennya banyak seperti itu, maka kita semua lininya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat selanjutnya. Wa may yattaqillah, tadi apa? Yaj'alahu makhraja. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallati ya'isna minal mahiyati min udah cukup ya. Ayat berapa itu? Iya, lanjut. Ayat keempat. Ayat keempat. Boleh ayat keempat, boleh ayat ketiga. Ayat ketiga dulu. Ya, 3 dulu. Biar ngurut. Ujungnya aja, yang ada kalimat takwanya. Oh, ayat keempat. Ya, udah. Ayat keempatnya udah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Itu ayat keempat, dimudahkan urusannya. Ayat yang ketiganya ada enggak? Yang ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi takwa ini saya cepat ya. Jadi apa di ayat yang ketiganya? Satu, jalan keluar. Yang ketiga, rezeki yang enggak disangka-sangka. Yang keempat, dimudahkan urusannya. Ya, terakhir yang kelima,
Yang kelima itu selain ini kan mudah ya Pak ya? Kan paling enak hidup itu, bisa membedakan yang baik dan buruk. Kalau ada masalah diberikan jalan keluar, kekurangan rezeki diberikan rezekinya, kemudian urusannya dimudahkan. Dan paling ya, kalau udah berkah yang berbicara mah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan kepada kita ya, di surah 7 ayat 96. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu puncaknya adalah keberkahan. Ya, keberkahan puncaknya. Baik. Ikhwah fillah sadakumullah, saya ingin review semuanya. Gimana nyambungnya? Tadi kita bicara tentang jiwa kita, amarah, lawamah, mutmainnah. Kita pilih yang mana? Pingin jiwa yang mutmainnah. Cara untuk siapa jiwa mutmainnah itu adalah irji'i ila rabbik. Kita harus kembali kepada Allah, jangan kepada lain. Caranya gimana? Bidzikrillah. Dan orang yang kemudian iman, berzikir, maka nanti puncaknya dia akan menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka nilai yang akan kita dapat apa buahnya? Furqan, jalan keluar, rezeki, urusannya dimudahkan, dan keberkahan. Dan saya sampaikan, untuk mencapai ini Allah berikan dari 12 bulan itu, ada 1 bulan yang luar biasa kalau mencapai ini, yaitu bulan Ramadan. Di bulan yang lain gak ada. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu nuansa surga itu sampai ke dunia. Kerasa gak? Nuansa surga itu sampai ke dunia. Kenapa? Karena kata Allah memang dibuka surga itu. Di antaranya apa? Lihat di bulan Ramadan, sing ora tahu kerudungan ora. Sing marah-marah, sing usir Ramadan gimana? Ya menahan diri kan. Sing belanjanya luar biasa, Ramadan nambah. Dan ternyata perputaran ekonomi tertinggi itu kapan? Bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Jadi kita nih tarikannya itu, antum mau menjadi yang baik ya. Kenapa? Jujur, ini sedikit saya. 10 hari yang terakhir itu kan soalnya pahala itu luar biasa ya. Nuzulul Lailatul Qadar luar biasa, itikaf luar biasa. Tapi justru 10 hari terakhir itu konsentrasi kita pada kata Allah, ini akhirat loh, akhiratnya banyak. Tapi tarikan dunianya luar biasa. Wis mulai ngotakin, ini karyawan urung dibagi. Karyawan, siapa itu? Manajer ngerti karyawan. Dengan dalil apa? Ini kan sama-sama amal soleh Ustaz, itu kan begitu. Sing Arab mudik 10 hari terakhir justru mulai ke bengkel, mobil segala seputar, semua 10 terakhir. Ini nafsul mutmainnah ya. Baik, jadi mudah-mudahan Ramadan ini ketika ditingkatkan seperti ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Saya kira saya sudah rangkum semuanya. Kalau antum di sini SDI berpegang dengan ini saja, insya Allah permasalahan itu sebetulnya sudah diselesaikan. Dengan syarat tadi apa? Takwa, irji'i ila rabbik, kembali kepada Allah, zikir kepada Allah, kemudian tarjah sampai dengan takwa. Laksanakan semuanya, insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada yang bandel orang bayar utang itu dengan semuanya begitu, dia tahu datang. Lihat aja begitu ya. Baik, saya kira itu saja yang disampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebentar. Saya mau ngajarin doa nih sebetulnya. Dicatat ya. Ada doa yang saya siapkan supaya kita kemudian terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Silakan disebut didoakan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin akibatana. Allahumma ahsin akibatana. Antum kalau pakai humma itu maknanya ditasdid ya. Allahumma, jangan Allahumma. Ya, orang bisa kayak gitu ya. Nih kalau alumni pesantren mesti paham itu. Allahumma ahsin akibatina fil umuri. Allahumma ahsin akibatina fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya
wa ajirna min hijjid dunya wa adabil akhirah. Ya, ini permohonannya Allahumma ya Allah ahsin akibatina fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah atau jadikanlah baik setiap akhir dari perbuatan-perbuatan atau urusan-urusan kami. Dan kemudian kita minta wa ajirna min hijjid dunya, kita minta dihindarkan dari kehinaan dunia, wa adabil akhirah, dan adab akhirat. Ini doa yang mengantarkan supaya tadi kita menjadi pribadi yang disebutkan tadi seperti itu ya. Baik, sedikit aja itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.